Terima kasih Anda masih bersama Lintas News Siang. Pemirsa, depresi seringkali tak terdeteksi karena dianggap hanya sebuah kecemasan biasa. Padahal dapat melukai diri sendiri atau bahkan melukai orang lain. Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Survei membuktikan bahwa 36,9% orang Indonesia pernah menyakiti dirinya sendiri dengan sengaja. Dan bahkan dalam depresi berat, orang dapat mengakhiri nyawanya. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Kita lihat yuk. Belakangan ini kita sering mendengar pembicaraan mental health di kalangan usia 15 hingga 29 tahun. Kesehatan jiwa menjadi trending topik yang isinya juga membicarakan mengenai self-healing, self-reward, atau work-life balance. Lalu apa sih mental health atau kesehatan jiwa itu? Kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, hingga mampu berkontribusi kepada lingkungannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah beberapa tahun belakangan ini, banyak remaja hingga dewasa muda yang stres dan berujung pada menyakiti diri sendiri. Menurut survei YouGov Omnibus pada Juni 2019, lebih dari 36,9% orang di Indonesia pernah melukai diri sendiri dengan sengaja. Dari persentase itu, 45% yang menyakiti diri sendiri berasal dari usia 18 hingga 24 tahun dan kebanyakan wanita. Sementara pria di usia 25 hingga 34 tahun. Ciri-ciri dari orang yang stres atau depresi diantaranya mereka memiliki perubahan pada pola tidur dan juga pola makan menjadi tidak teratur. Kemudian overthinking atau memikirkan sesuatu terlalu jauh dan berlebihan. Yang ketiga, mereka lebih sensitif terhadap hal-hal seperti diabaikan atau ditolak. Yang keempat, mereka juga lebih cepat marah, tidak sabaran. Dan kemudian mereka memiliki kebiasaan yang baru, yaitu mengkonsumsi obat-obatan penenang. Nah, gagal dalam memahami persoalan ini, maka akan kesulitan untuk mendapatkan jalan keluarnya. Oleh karena itu dapat berujung pada self-harming. Penyebab utama menyakiti diri sendiri bisa muncul karena beberapa hal. Di antaranya stres yang berkepanjangan dan depresi, rendah diri dan merasa tak dapat bersaing dengan orang lain di sekolah, tempat kerja maupun dengan orang-orang di media sosial. Generasi ini dikenal sebagai generasi stroberi. Menurut Profesor Renald Kasali, generasi stroberi ini cerdas dan cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan hidup dalam ekonomi yang sejahtera. Namun seperti buah stroberi yang gampang hancur dan pecah atau luka jika tergesek, mereka adalah generasi yang rapuh, mudah lari dari kesulitan, mudah terluka hati dan jatuh mentalnya. Untuk itu saya menemui Dr. Yosi, seorang psikiater yang menangani kasus-kasus depresi pada anak muda, mengenai penanganannya. Tapi mereka tidak tahu cara mengelolanya. Jadinya larinya jadi mereka mengasihani diri sendiri. Dan apa yang terjadi sekarang banyak banget anak-anak remaja yang self-harm, yang menyakiti diri sendiri, misalnya dengan cutting. Kenapa? Karena mereka tidak bisa Cutting mengelola. Maksudnya motong tangan sendiri? Motong tangan sendiri, mungkin mereka cubit-cubitin diri sendiri, jodotin kepala ke tembok. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa mengelola emosinya. Dan itu tidak diajarkan oleh orang tua dari sejak dini. Itu dari mana mereka tahu untuk self-harm gitu ya? Maksudnya, dari mana mereka belajar gitu? Sekarang medsos banyak, di teman-temannya banyak. Kalau saya periksa anak-anak SMP, sekarang SMP loh ya, belum SMA. Itu saya sempat terkaget-kaget, loh itu di kalangan kamu common gitu, cukup umum. Iya dok. Solusinya seperti apa? Bagaimana menyelesaikan persoalan anak-anak yang strawberry generation ini yang mudah rapuh ini? Oke, sebaiknya orang tua mulai dari dini mengajarkan anak untuk mengenal emosinya. Sejak dini. Bagaimana cara mengenal emosi? Jadi tanya, gimana kamu hari ini? Perasaan kamu gimana? Kamu sekolah, perasaannya gimana? Nah, emosi itu perlu dikenali. Jadi kalau anak nangis, anak sedih, jangan dibilang nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng.
nggak boleh. Nah, yang kedua adalah anak diajar bagaimana cara mengolah emosinya. Kamu sedih kenapa? Gitu loh. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena saya diomelin sama orang tua saya diomelin sama mama, ya kan? Nah, diajak untuk berpikir benar. Oke, diomelin kenapa? Ya diomelin karena tadi saya nggak gosok gigi misalnya. Nah, coba kamu pikir, kalau mama ngomelin kamu nggak gosok gigi, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kamu hidup sehat, supaya gigi kamu nggak bolong. Nah, ajar dia untuk berpikir, oh iya benar juga ya. Nah, emosinya turun. Jadi dengan kita melatih kognitif kita atau pemikiran kita untuk mengontrol emosi kita, dia akan terlatih nanti sampai dia besar. Seperti itu. Yang kedua adalah orang tua, biarkan anak mandiri, biarkan anak menghadapi kesulitan, tapi kita bimbing. Jangan kita yang memprotek dia untuk dia nggak bisa menghadapi kesulitan. Kalau mereka melakukan kesalahan, bagaimana? Apa yang harus dilakukan orang tua? Izinkan anak salah, izinkan anak gagal. Toh dia juga bisa belajar dari kesalahan dia. Di mana orang sekarang sudah online semuanya. Anak ulangan. Apakah orang tua bantuin nggak anaknya ulangan? Kalau bantuin berarti kan dia menghalangi anaknya untuk salah. Menghalangi anaknya untuk dapat nilai jelek. Generasi stroberi lahir karena pola asuh yang salah di dalam keluarga. Oleh karena itu, mulailah memberi waktu yang cukup, berkomunikasi dengan terbuka, biarkan anak bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolahnya sendiri, berikan konsekuensi ketika perilaku menyimpang, dan ajarkan nilai kompetisi yang sehat. Buka ruang kegagalan bagi anak agar jiwa mereka kuat ketika menghadapi tantangan. Bagi seorang peselancar, semakin besar ombak yang datang, maka semakin senang ia karena mendapatkan ruang yang semakin luas dan besar pula untuk menunjukkan kemahirannya menaklukkan ombak atau masalah. Hadapi setiap masalah yang datang dan jadilah pemenang. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.